Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kiranya bisa berjumpa dengan para sahabat sekalian. Insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang penyebab rontoknya bulu burung puyuh di peternakan kita. Nah, sebelum lanjut dari situ, kiranya para sahabat sekalian tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sahabat-sahabat sekalian, umumnya para peternak puyuh, apalagi peternak pemula, pasti pernah mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa kaget ketika menemukan burung puyuh yang berada di peternakannya itu mengalami kerontokan bulu. Saya pun mengalami hal itu. Tetapi para peternak sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena hal ini ternyata merupakan hal yang lumrah, hal yang wajar, di mana burung puyuh pasti mengalami kerontokan bulu di beberapa fase. Pertama, fase remaja. Ketika burung puyuh kita mulai memasuki masa produksi atau kita sebut masa remaja, itu pasti mengalami kerontokan bulu. Walaupun tidak semua dan persentasenya tidak banyak. Kemudian yang kedua, fase di mana burung puyuh kita dewasa atau kita sebut dengan fase produksi. Jadi di masa fase produksi telur burung puyuh kita pasti juga mengalami kerontokan bulu. Nah, di sini terkadang yang persentase kerontokan lebih besar daripada fase remaja. Kemudian di fase akhir, di mana burung puyuh kita sudah tidak produksi atau kalau manusia mungkin sudah menopause. Nah, tetapi para sahabat sekalian, di samping itu ternyata ada juga pengaruh lain yang bisa menyebabkan persentase kerontokan bulu burung puyuh kita lebih besar ataupun lebih tinggi. Apa itu? Yang pertama adalah cuaca, suhu. Maka ini yang harus diperhatikan para peternak. Ketika kandang dari peternakan merupakan kandang tertutup, maka pastikan para peternak menggunakan kipas angin untuk membantu sirkulasi udara yang baik. Karena ketika burung puyuh kita mengalami kepanasan atau suhu sekitar kandang peternakan kita itu panas, maka pasti persentase dari kerontokan bulu burung puyuh kita itu akan tinggi. Karena apa? Karena kelembapan dari sekitar kandang kita itu rendah, sehingga burung puyuh kita panas, badannya itu kering, sehingga lebih mudah untuk mengalami kerontokan bulu. Nah, tentu hal ini bisa kita antisipasi, tentu hal ini bisa kita kurangi. Dengan cara apa? Pertama, bisa menggunakan kipas angin, yang mana ketika di siang hari suhu panas bisa kita putarkan, sehingga suhunya itu tetap stabil, sirkulasi udara tetap baik. Kemudian yang kedua, juga bisa kita gunakan beberapa tampungan-tampungan air di sekitar peternakan kita, karena ini juga akan menjaga kelembapan. Nah, para sahabat sekalian, walaupun kerontokan bulu burung puyuh kita itu tidak mengganggu produksi, tetapi tentunya kita perlu menjaganya, karena dengan kerontokan bulu ini juga ada hal-hal yang bisa terjadi yang tentu kita tidak inginkan. Karena kondisi ataupun keadaan burung puyuh yang mengalami kerontokan bulu itu betul-betul rawan, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sahabat sekalian, bulu di daerah belakang itu betul-betul hampir habis, ya, hampir habis. Di sekitar leher pun juga kadang mengalami kerontokan. Walaupun memang ini tidak mengganggu produksi, tetapi kita akan mengalami kerugian tatkala kita tidak antisipasi. Karena burung puyuh, khususnya burung puyuh jenis blaster, itu tingkat kanibalismenya itu tinggi. Sehingga ketika ada burung puyuh yang lain bulunya pada rontok, itu akan mudah teman-temannya yang lain patuk. Dan ketika sudah dipatuk, ada sedikit
dari bagian tubuh dari puyuh kita mengalami luka akibat dipatuk oleh teman-temannya, maka itu akan terus dipatuk oleh burung puyuh yang lain hingga mati. Nah, ini tentunya akan merugi untuk kita. Sehingga para sahabat sekalian, memang perlu kita antisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Nah, para sahabat sekalian, mungkin para sahabat sekalian juga pernah mengalami di kandang-kandang puyuhnya. Ayo kita berbagi pengalaman, komen di kolom komentar. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.